Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobskuy. Di video kali ini Skuy akan membahas alur cerita film horor yang berjudul The Exorcist Believer yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan kisah dua orang anak 12 tahun yang dirasuki oleh roh jahat. Untuk mengusir roh jahat itu, orang tua dari kedua anak itu meminta bantuan dari dukun dan pastor untuk melakukan ritual eksorsis. Makin penasaran dengan kisahnya? Oke, jangan banyak basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Langsung aja ke ceritanya, cekicrot. Di awal film diperlihatkan pada tahun 2010, seseorang fotografer bernama Victor. Di sana Victor terlihat sedang berlibur bersama istrinya yang bernama Soren, yang sedang hamil tua. Pasutri itu sedang menantikan kelahiran anak mereka. Di sana terlihat Soren pun berjalan-jalan keliling kota Haiti, di benua Amerika. Soren yang sedang berkeliling kemudian dihampiri oleh seorang bocil. Bocil itu melihat Soren yang sedang hamil, kemudian dia mengajaknya bertemu dengan ibunya, dan melakukan upacara vudu untuk memberikan keberkahan, dan perlindungan kepada bayi dalam kandungannya Soren. Setelah itu, Soren pun memberitahukan kepada Victor tentang kejadian itu, dan menganggap mungkin saja itu akan dibutuhkan suatu saat nanti. Setelah itu Soren pun memutuskan kembali ke hotel untuk beristirahat. Sementara Victor melanjutkan aktivitasnya sebagai fotografer, untuk mengambil lebih banyak foto di kota tersebut. Dan tidak lama kemudian, terjadi gempa bumi yang mengguncang kota itu. Soren yang ada di hotel berlari untuk menyelamatkan dirinya. Namun naas ketika di tangga, tiba-tiba tangga itu roboh, yang membuat Soren terjebak di reruntuhan. Ketika itu Victor yang akan menyelamatkan istrinya, tiba-tiba melihat istrinya terluka parah tertimbun reruntuhan. Kemudian Victor membawanya ke rumah sakit, namun kabar buruk yang harus Victor terima, karena pihak dokter hanya bisa menyelamatkan satu nyawa, yaitu bayi yang ada di kandungan istrinya. Karena jika Victor ingin menyelamatkan Soren, dia harus merelakan bayi yang ada dalam kandungan istrinya. Scene lalu memperlihatkan 13 tahun kemudian. Victor kini menjadi seorang ayah dari putrinya yang bernama Angela. Ternyata waktu itu Victor telah memutuskan untuk memilih putrinya. Dan kini Victor terlihat sedang mengantarkan Angela ke sekolah. Sesampainya di sekolah, sebelum masuk Angela bertanya kepada ayahnya, apakah dia boleh belajar dengan temannya sepulang sekolah. Sebenarnya di sana Victor menginginkan Angela untuk segera pulang ke rumah, namun pada akhirnya Victor menyetujuinya, untuk membiarkan Angela pergi bersama temannya, yang bernama Catherine. Setelah jam sekolah selesai, ternyata Angela dan Catherine tidak belajar bersama. Melainkan mereka terlihat pergi ke hutan terdekat untuk melakukan ritual. Ternyata tidak disangka, di sana Angela dan Catherine melakukan ritual gaib. Dengan harapan bisa menghubungi Soren yaitu ibu dari Angela. Hal nekat itu mereka lakukan, karena Angela selalu bercerita kepada Catherine bahwa dia selalu mendengar ibunya berbicara kepadanya, dan pada akhirnya hal aneh itu pun mereka lakukan berdua. Di sisi lain, Victor yang sedang mengedit foto hasil dari pekerjaannya, tiba-tiba dikejutkan dengan layar foto di laptopnya yang tiba-tiba error. Di saat itu, dia pun merasa cemas karena Angela masih tidak pulang ke rumah sampai malam hari. Malam pun semakin larut, dan kedua gadis itu masih belum kembali. Victor akhirnya memutuskan untuk menghubungi orang tua Catherine, dan meminta pihak kepolisian setempat untuk mencari anak mereka yang hilang. Dan mereka akan mencarinya ke dalam hutan terdekat. Di sana mereka menemukan barang-barang Angela dan Catherine yang terpisah. Pencarian pun masih berlangsung, dan kabar tentang hilangnya Angela dan Catherine telah tersebar di media televisi. Dan setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, Angela dan Catherine ditemukan sedang bersembunyi di belakang gudang, salah satu seorang petani di daerah tersebut. Mereka ditemukan dengan kondisi tidak memakai alas kaki, dan mereka juga tidak mengingat apapun yang telah terjadi kepada mereka berdua. Setelah itu Angela dan Catherine dibawa ke rumah sakit. Mereka pun di sana langsung menjalani beberapa pemeriksaan. Pada awalnya Victor dan kedua orang tua Catherine mengira bahwa mereka berdua telah diculik oleh seseorang. Namun pihak rumah sakit mengatakan bahwa hasil dari pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda penyerangan seksual atau fisik terhadap kedua gadis itu.
Dan saat pihak rumah sakit bertanya kepada kedua gadis itu, hal terakhir yang mereka ingat hanya tentang ritual mistis ala jelangkung yang mereka lakukan di hutan. Setelah hujan turun mereka berdua tersesat dan berusaha mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Dan anehnya mereka berdua sangat yakin jika mereka tersesat dalam hutan itu hanya beberapa jam saja. Namun faktanya mereka telah menghilang selama 3 hari. Mendengar hal aneh yang dikatakan mereka berdua, akhirnya pihak rumah sakit dan kepolisian menyimpulkan bahwa Angela dan Catherine menderita peristiwa amnesia sementara. Karena saat mereka melakukan semua tes, Angela dan Catherine tidak bisa mengingat mengapa mereka bisa melepaskan sepatu mereka di hutan, sehingga membuat kaki mereka terluka sangat parah. Pada saat itu, Angela dan Catherine pun akhirnya dibolehkan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Ketika sudah di rumah, pada awalnya mereka terlihat normal seperti biasanya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba keadaan mulai memburuk. Angel pun mulai bertingkah menakutkan, dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak masuk akal, bahkan secara tiba-tiba dia juga menyerang ayahnya dengan selendang milik ibunya. Setelah itu tiba-tiba, Angela terlihat kejang-kejang. Victor pun langsung membawanya kembali ke rumah sakit. Di sana Angela pun selalu memberontak, sehingga memaksa pihak rumah sakit untuk mengikat tubuhnya, dan memberikan obat penenang. Hal aneh pun tiba-tiba terjadi lagi, kuku tangan dan kaki Angela terlihat mengelupas. Victor yang melihat semua hal aneh itu semakin bingung, dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada putrinya. Di sisi lain Catherine pun sama, terlihat sedang berada di gereja tiba-tiba saja bertingkah sangat aneh. Karena kejadian itulah kedua orang tua Catherine bergegas membawanya ke rumah sakit. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali dengan Victor. Miranda yang merupakan ibu kandung Catherine, yang sangat taat kepada agamanya, kemudian menghubungkan semua itu dengan hal gaib. Dan dia pun berpikir bahwa kini putrinya sedang kerasukan roh jahat karena putrinya bertingkah laku yang aneh, terlihat tidak seperti biasanya. Meskipun pada awalnya suaminya tidak percaya. Namun akhirnya dia percaya bahwa Angela dan Catherine, seperti membawa sesuatu kembali bersama mereka dalam rumah sakit. Di rumah sakit itu, kita akan diperkenalkan dengan seorang perawat, dan juga tetangga Victor, yang bernama Dr. Anna. Setelah menangani Angela dia pun menghampiri Victor, dan mengatakan sebelum dia menjadi seorang perawat, dia ternyata pernah mengikuti pelatihan sebagai seorang biarawati. Namun ada satu kecelakaan nafsu yang membuatnya hamil. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Anna lalu mengatakan kepada Victor, bahwa dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini sebelumnya. Namun di saat dia merawat dan memeriksa Angela, tiba-tiba saja Angela bisa mengetahui semua hal itu, dan juga nama asli dari Anna. Di sana Anna lalu memberi Victor sebuah buku yang ditulis oleh mantan artis, yaitu Chris McNeil. Ternyata Chris McNeil ini merupakan tokoh utama di film The Exorcist pertama di tahun 1973. Dan di dalam film itu, memperlihatkan 50 tahun sejak peristiwa eksorsis yang menimpa anaknya yang bernama Regan. Pada saat itu Chris memutuskan menjadi seorang penulis, sekaligus membantu menangani peristiwa, dan kejadian aneh yang sama seperti dirinya. Hal itu membuat Victor mencari Chris, dan akan meminta bantuannya. Singkat cerita Victor pun akhirnya bertemu dengan Chris. Kemudian dia menunjukkan foto Angela, dengan huruf Help Me yang terukir di perutnya. Melihat hal itu Chris pun teringat kembali, bahwa kejadian itu sama persis dengan anaknya di saat kerasukan. Dan dia menyimpulkan bahwa yang telah merasuki Angela saat ini adalah iblis Pazuzu. Iblis yang sama yang telah merasuki tubuh anaknya. Pada saat itu juga, Victor dan Chris lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui Angela. Sesampainya di sana Angela seperti telah mengetahui kedatangan Chris. Dan dia pun mengukir kata Regan di kusen jendela. Angela tiba-tiba mengatakan dia telah menunggumu. Setelah itu mereka juga memutuskan untuk mengunjungi rumah Catherine dan keluarganya, sesampainya di sana. Keadaan rumah Catherine terlihat berantakan, dan mereka menemukan ayah dan keluarga Catherine yang sedang bersembunyi ketakutan. Chris kemudian melihat Catherine di balik pintu, dan mencoba menghampirinya. Hingga masuk ke dalam kamar, dan di sana Catherine terlihat sedang memegang buku Injil, dan memakan salah satu halamannya.
Dengan keyakinannya Chris pun berusaha mengembalikan roh Catherine, agar bisa mengendalikan tubuhnya. Dan semua itu hanyalah tipu daya iblis. Dan tak berselang lama, Catherine tiba-tiba mengambil salib dan menusuk mata Chris. Tak lama kemudian Victor datang, dan menghubungi ambulans dan pihak kepolisian. Sementara itu keluarga Catherine terlihat syok dan kebingungan, dengan semua hal yang telah terjadi menimpa putrinya. Dari semua kejadian itu Dr. Anna menawarkan bantuan kepada Victor. Begitu juga dengan pemimpin komunitas gereja keluarga Catherine yang ingin memberikan bantuan. Dan mereka akan berusaha membuat Angela dan Catherine bisa kembali seperti semula. Dan pada akhirnya Victor dan Miranda menerima penawaran itu. Dr. Anna lalu menghubungi Pastor Maddox untuk mengajukan petisi kepada Vatikan, agar dapat membantu mereka melakukan pengusiran iblis itu. Namun setelah Maddox mendiskusikan semuanya dengan pendeta gereja, mereka menyimpulkan bahwa situasi dari kedua gadis itu sudah sangat parah, dan akan sulit untuk mengusir iblis yang sudah merasuki ke dalam tubuh kedua gadis itu. Karena jika sampai hal itu dilakukan, nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Di sisi lain Victor yang awalnya tidak percaya tentang semua hal gaib. Akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan paranormal, untuk meminta bantuannya. Meskipun mereka telah mengetahui resiko yang akan terjadi, mereka pun memutuskan untuk tetap berusaha menyelamatkan Angela dan juga Catherine. Ternyata rumah Victor yang akan dijadikan tempat untuk mengeksekusi pengusiran iblis tersebut. Setelah itu, Victor menjemput Angela yang masih di rumah sakit untuk pulang ke rumah. Begitu juga dengan keluarga Catherine yang akan membawanya ke rumah Victor. Dan sesampainya di sana, Dr. Anna juga terlihat telah mempersiapkan alat medisnya untuk melihat pergerakan denyut jantung dari kedua gadis tersebut. Sementara itu Pastor Maddox mengurungkan kembali niatnya untuk membantu pengusiran setan itu. Bukan karena larangan dari Vatikan, namun dia menyimpulkan jika hal ini terus dilakukan, akan ada resiko yang lebih buruk. Meskipun begitu, mereka tetap berusaha menyelamatkan Angela dan juga Catherine. Di sana terlihat ritual dari berbagai keyakinan mulai dari Kristen, seorang dukun, dan juga dari setiap anggota kelompok bekerja sama untuk mengusir setan dari kedua gadis tersebut. Dr. Anna yang melakukan ritual pertama kali dibuat kaget dengan kata-kata yang keluar dari Catherine dan juga Angela. Yang mengatakan bahwa bayi yang telah dia gugurkan, sedang berada di neraka sampai saat ini. Hal itu tentu saja membuat Anna teringat kembali dengan perbuatannya, dan sampai melemahkan keyakinannya. Setelah itu ritual kembali dilanjutkan oleh seorang dukun, dia melakukan sesuatu kepada kedua gadis itu. Sehingga membuat sebagian roh jahat bisa keluar dari tubuh mereka. Namun hal itu ternyata masih belum cukup untuk bisa membawa Angela dan juga Catherine untuk kembali seperti semula. Sampai pada akhirnya, Pastor Maddox memutuskan untuk mengabaikan perintah gereja dan bergabung dalam pengusiran tersebut. Namun lagi-lagi dengan tipu daya iblis membuat seolah-olah keadaan itu bisa dikuasai oleh Maddox dan tiba-tiba kejadian tragis kembali terjadi kepada Maddox. Di sana Victor lalu memutuskan untuk mengambil selendang biru milik Soren dan memberikannya kepada Angela dengan harapan itu akan membuat keadaan Angela membaik. Namun ternyata hal itu dimanfaatkan oleh iblis tersebut untuk membuat Victor teringat kembali kejadian 13 tahun yang lalu. Di mana Victor diberi sebuah pilihan antara menyelamatkan Soren atau Angela yang belum lahir. Dan faktanya di saat itu Victor meminta para dokter untuk menyelamatkan Soren. Namun karena keadaan Soren sudah melemah, dengan terpaksa para dokter akhirnya menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan Soren yaitu Angela. Iblis yang mengetahui hal itu kemudian mengatakan kepada Victor, mengapa dia sekarang berusaha mati-matian menyelamatkan putrinya. Yang tidak dia inginkan sebelumnya. Dengan trik dan tipu dayanya iblis itu kembali membuat pilihan kepada mereka semua. Untuk memilih Angela atau Catherine yang bisa bertahan hidup. Dengan kondisi yang sangat rumit itu, Miranda dan Victor masih tidak bisa memutuskan pilihannya.
Karena mereka berpikir itu adalah tipuan dari iblis, yang akan membuat keadaan semakin parah. Namun sayangnya ayah Catherine yang putus asa, tidak bisa menahan dirinya untuk menentukan pilihannya. Dan memilih Catherine untuk bisa tetap hidup, dan tiba-tiba Angela melayang dan memuntahkan cairan hitam ke atas. Setelah itu grafik jantung berubah-ubah dan Catherine tersadar, namun faktanya iblis Pazuzu telah menipu mereka dengan membuat satu pilihan. Maka yang mereka pilih akan dipertahankan oleh iblis tersebut, dan kini jiwa Catherine terlihat sedang berada di suatu tempat. Di sisi lain Angela kini tersadar di pelukan Victor. Yang kita bisa simpulkan, iblis itu dengan cara yang licik telah mempermainkan keyakinan, dan pilihan mereka, karena sang ayah telah memilih Catherine untuk tetap hidup. Iblis Pazuzu melepaskan Angela dan membawa Catherine sebagai tumbalnya. Dengan berakhirnya kejadian itu, para polisi akhirnya datang. Miranda dan suaminya sangat terpukul dengan apa yang telah terjadi kepada Catherine. Sementara Angela kini sudah terlihat kembali ke sekolah, dan menjalani rutinitasnya kembali. Meskipun Angela telah kembali ke dirinya sendiri, dia terus memandangi kursi Catherine yang telah kosong, dan dia tidak mengingat dengan jelas tentang apa yang telah terjadi sebenarnya. Sementara itu Dr. Anna kini terlihat sedang menjelaskan kepada pihak kepolisian tentang semua kejadian aneh yang telah mereka alami. Di akhir film scene kemudian berpindah, memperlihatkan keadaan Chris yang masih dirawat di rumah sakit. Meskipun penglihatannya kini telah hilang, harapannya untuk bertemu Regan akhirnya terwujud. Faktanya adalah setelah kejadian di tahun 1973, Chris memutuskan menjadi seorang penulis dan menjadikan Regan sebagai bahan materinya. Karena itulah Regan memutuskan hubungan dengan ibunya dan pergi meninggalkannya. Namun sekarang Regan telah memaafkan ibunya, dengan keadaan itu Regan memutuskan kembali bertemu dengan ibunya, dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Untuk yang mau request film yang akan Mimin rangkum, silahkan di komen aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.